Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kita dapatkan apabila kita beristighfar? Pertama, mempercepat datangnya pahala. Tidak butuh banyak energi untuk beristighfar. Cukup kita menggerakkan lidah dan bibir, lalu mengeluarkan suara yang sedikit saja. Tidak perlu energi yang besar. Di dalam surah yang ke-40, yaitu surah Mukmin ayat 55, Allah berfirman, "Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastakbirli dan bika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar." Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Juga Allah mengatakan dalam surah ke-73 Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastakbirullaha innallaha ghafurur rahim." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga surah Al-Imran ayat 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratim mirabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kedua, istighfar merupakan penyebab datangnya rezeki. Dalam surah yang ke-7, yaitu surah Nuh ayat 10-12, "Faqul tastakbiru wa yumditkum." Saya ulangi. "Faqul tastakbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara." Maka Nabi Nuh berkata, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai." Juga dalam surah ke-11, yaitu surah Hud ayat 52, "Wa ya qaumis takbiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwata ila quwatikum wala tatawallau mujrimin." Dan Nabi Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Imam Al-Qurtubi rahimahullahu berkata, ini adalah dalil-dalil bahwa istighfar boleh digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Ketiga, istighfar menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca istighfar di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga.
Barang siapa beristighfar di waktu sore dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Bacaan istighfar yang dimaksud adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi janbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keempat, istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga 135. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang ta'alu pa'isyatan au solamu ampusahum yakaruloha pastakbaru lidunubihim wa mayyakbiru dunuba illa Allah, yaitu orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, yaitu perbuatan yang mudaratnya bisa menimpa diri sendiri dan orang lain, juga auzolamu ampusahum, berbuat zolim, menganiaya diri sendiri, melakukan dosa yang mudaratnya hanya menimpa diri sendiri. Dzakarullaha pastakbaru lidunubihim, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah saja. Yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastakbirun, dan tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Keenam, istighfar adalah sebab diangkatnya derajat. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Karena apa? Bi istighfari waladikalak, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Ketujuh, istighfar adalah sebab disucikannya hati. Rasulullah bersabda bahwa jika seseorang melakukan perbuatan dosa, muncullah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertobat, berhenti dari perbuatan dosa itu, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutupi hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup, itulah aron, penutup hati. Kala balrona ala kulubihim maka nu yaksibun. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yang kedelapan, istighfar adalah penyebab memperoleh anak atau keturunan. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah pernah mengadu kepada Rasulullah, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mengadu bahwa ia belum dikaruniai anak sama sekali. Rasul berkata, jika engkau memperbanyak istighfar dan sedekah, maka Allah akan memberimu rezeki berupa anak. Kemudian orang tersebut memperbanyak sedekah dan istighfar, maka ia dikaruniai 9 anak laki-laki. Dan yang ke-9, istighfar adalah sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Yazidkum kuwata ila kuwatikum, bertambahnya kekuatan di atas kekuatan. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.